Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuh, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Mahasiswa, ini pagi kelas Bu. TBD Pagi, 1. Bu. TBD 1. Semuanya sehat kan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Jadi tetap semangat mengikuti perkuliahan, baik teori maupun praktikum. Dan Ibu lihat juga wajah-wajahnya ceria ya, untuk kuliah tetap semangat. Dan dicek di sini untuk kehadiran, insya Allah sudah hadir semua. Ada 2 yang lapor, 1 Zoom berdua, oke. Dan untuk hari ini kita akan lanjut belajar bersama terkait dengan mata kuliah biologi sel dan genetika. Dan sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa supaya mendapatkan berkah dan pahala ya, karena belajar adalah ibadah. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Ya, teman-teman semuanya, mahasiswa TBD 1 untuk angkatan 2022-2023 ya. Semester 1 ya, jadi masih fresh dan Anda di tahun pertama ini memang banyak belajar tentang mata kuliah kedokteran dasar atau biomedik. Salah satunya adalah biologi sel dan genetika ini. Oke, ini nanti kalau hadir semua langsung diklik hadir ya di si akad untuk presensi. Terima kasih juga untuk Mbak PJ, Mbak Pinky yang sudah selalu reminder pagi hari ini terkait perkuliahan. Dan untuk teman-teman jangan lupa juga untuk mengecek di Adlink untuk materi yang di-share, dari PowerPoint, video, atau ada tugas, Anda juga bisa mengumpulkan ya sebelum batas. Termasuk kuis. Oke, nanti ada kuis juga di sesi ini, dipersiapkan, dan nanti diskusi bisa kita lanjutkan via Adlink. Baik, untuk pekan lalu apakah masih ingat tentang apa? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa, teman-teman? Gen, alel, dan kromosom. Ya, jangan dilupakan materi sebelumnya karena masih bersambung ya. Untuk gen, alel, kromosom, kita sebagai manusia berapa kromosom, teman-teman? Jumlah 6, Ibu. 46. Oke, Mbak Zakia. 46 kromosom yang dipahami itu letaknya adalah di dalam inti sel, di dalam sel tubuh kita ya. Jadi prinsip dasar Anda memahami. Lalu untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan genetika golongan darah. Nah, siapakah yang belum tahu golongan darahnya? Silakan raise hand di Zoom, klik raise hand kalau belum tahu golongan darah. Berarti semua udah tahu ya? A, B, O, atau AB? Resusnya, kalau resusnya, apakah semua positif? Belum tahu. Kalau belum tahu. Yang sudah tahu, yang sudah yakin tahu berapa? Malah, jadi intinya Anda tahu golongan darahnya A atau B atau O ya, atau AB. Nah, jadi ini kita akan belajar terkait dengan golongan darah, terutama terkait dengan transfusi darah. Tidak semua, karena sistem golongan darah itu sangat banyak. Yang penting Anda memahami terkait pewarisannya. Baik, nanti kita sambil diskusi ya. Untuk ini saya share screen dulu. Silakan nanti jika ada yang mau bertanya, silakan untuk raise hand. Baik, untuk hari ini teman-teman, biologi sel pertemuan ke-12. Jadi kan kita pelajari terkait dengan genetika golongan darah manusia. Jadi sistem ABO, MN, dan resus. Tidak semua sistem golongan darah ya, karena nanti Anda akan pelajari selengkapnya di serologi golongan darah. Kemudian untuk CPMK-nya, tergolong sub CPMK 9, harapannya Anda bisa menjelaskan terkait dengan genetika golongan darah ini dan teori pewarisan. Aspek alel ganda golongan darah dari ABO, MN, dan resus diharapkan nanti Anda bisa mampu menjelaskan dari 3 macam sistem yang akan kita bahas. Dan prinsip alel ganda
pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu aspek adanya dua alel ya, tidak hanya satu. Dalam satu lokus scan bisa ada dua bentuk alel. Jadi ada dua karbohidrat, substansi A dan B. Kalau kita kaitkan dengan ABO ini, ya, pada permukaan eritrosit atau sel darah merah. Jadi yang belum paham terkait alel ganda bisa dicermati lagi materi kita sebelumnya, ya. Jadi ini adalah multiple alel. Kita langsung ke sejarahnya. Pertama, ABO ditemukan oleh Landsteiner, dilanjutkan golongan darah AB. Adakah yang golongan darah AB di sini, teman-teman? Saya Bu AB. Oke, Adistia, Adi Nugroho, AB. Jadi tahu juga ya orang tuanya golongan darah apa? Tahu Ibu. Tahu Ibu. Saudaranya kalau punya saudara apakah sama AB juga? Mbak Adistia dan Tidak Mas Adi. Ibu. Apa golongan darah saudaranya? Adik saya B Bu. Kalau Mas Adi? Belum tahu Bu, soalnya belum pernah ngecek Bu. Oke, belum pernah ngecek. Oke, nanti malah bisa dicek oleh Mas Adi sendiri ya. Kan nanti bisa melakukan pengecekan. Identifikasi golongan darah A atau B atau O atau mungkin AB juga. Karena tergantung orang tuanya. Oke, jadi ada A, B, O, dan AB. Ini yang pertama kali ditemukan di tahun 1900. Jadi sains transfusi ini memang tergolong ilmu kedokteran dasar yang terbaru ya. Ya, lalu di sini kaitannya dengan hukum Mendel yang kita pelajari sebelumnya adalah pengakuan hukum hereditas. Jadi tidak bisa lepas dari pewarisan yang dicetuskan oleh Gregor Mendel. Lalu ada berikutnya di tahun 1940 Toresus. Lalu golongan darah lainnya seperti MN, Lewis, Davy, Kidd, Lutheran, dan sebagainya. Tapi kita akan hanya mempelajari tiga golongan darah yang berkaitan dengan transfusi darah ya. Bermakna klinis terkait itu. Oke, silakan dibaca lagi terkait dengan sejarah dari golongan darah ini, termasuk dengan adanya antigen, lalu antibodi. Jadi Anda juga harus memahami macam dari antigen, ya, antibodi dalam tubuh kita. Ini adalah macam-macam golongan darah dan bisa dieksplor lagi ya dari referensi dan modul yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk dipelajari lebih lanjut. Oke, kalau terkait pewarisan, ini nanti coba saya tes di akhir ya, di sesi latihan soal. Di sini kan ABO, pewarisan kepada keturunannya. Kalau kita bahas yang di kolom pertama, di ayah itu AO, berarti genotipnya apa ini? Kalau fenotipnya apa? Kalau dicantumkan di KTP ayah itu berarti KTP ayah golongan darah apa di sini? A Bu. Oke, Mas Adi betul. Jadi di KTP tidak muncul AO begitu ya, tapi fenotipnya adalah A, sehingga ayah golongan darah A. Kalau ibu, fenotipnya? B Bu. B. Oke, sudah paham ya. Jadi kalau ini genotip, jadi bisa jadi A itu tuh bukan AO tetapi AA genotipnya. Kalau di sini misalkan ayah AO, ibu BO, bagaimana kesimpulannya ini? Anak-anak yang mendapatkan keturunannya itu akan mendapatkan golongan darah apa? Berapa persentase? Ya, Anda lihat 25%. AB AB. AB berapa persen? 25 Ibu. AB 25 Ibu. Yang golongan darah lainnya? A? A 25%. Sama ya? B? 25% juga Ibu. B Oke. 25%. Semua sudah paham ini? Selain Mas Adi, Mas Edo, atau Mbak yang menjawab tadi? Jadi harus bisa dipahami. Ini adalah kalau Anda nanti masih penasaran, dicoba sendiri ya di kertas. Anda coret-coret sendiri. Kalau itu pewarisan antara genotip ayah dan ibu, maka kemungkinan anaknya akan mendapatkan darah apa? Golongan darahnya. Kalau yang kedua, di sini ayah AB. Maka fenotipnya apa? Fenotipnya AB. AB ya. Nah, jadi benar. Ingat prinsip kodominan. Tidak ada yang dominan ataupun resesif. Jadi A dan B itu sama kedudukannya.
saat mempunyai A dan B di sini, maka golongan darah adalah AB. Sedangkan ibu, berarti golongan darahnya, fenotipnya adalah Ibu. O. Oh, Bu. Iya. O, Bu. Oh, Jadi kemungkinan Oh. anaknya berapa persen? Berarti A sama B aja, Bu. 50% Ibu. Oke, Mas Edo. Sama-sama 50%, 50-50 untuk golongan darah A maupun B. Yang lain paham semua, teman-teman? Jadi ini harus bisa ya. Anda paham kenapa kok bisa seperti itu, sehingga nanti kalau diujikan Anda tepat dalam menjawabnya. Yang terakhir di sini, tabel berikutnya, ini adalah ayahnya AO, ibunya AB. Kemungkinan anak-anaknya adalah, Anda lihat di sini, yang terbanyak peluangnya golongan darah apa? Terbanyak peluangnya. 50%. A, Ibu. A ya. Darah A. Iya, Bu. 50%. Betul? Karena Betul, Bu. apakah ada golongan darah O di sini? Saya tanya, apakah ada kemungkinan anaknya yang mendapatkan golongan darah O? Tidak, Ibu. Kenapa kok tidak? Karena resus ibunya AB, Bu. Sifatnya O itu apa? Resesif, Ibu. Resesif. Resesif. Nah, kalau resesif berarti meskipun di sini ayahnya punya ya O ya. Jadi ayah itu kan genotipnya AU, tetapi prinsipnya Anda pahami ini O itu adalah resesif sehingga akan tertutupi sifatnya oleh A. Jadi meskipun ini ada AO ada BO, tetapi fenotipnya adalah A dan B di sini. Oke, ini bisa ya. Jadi nanti kita akan lihat apakah teman-teman benar menjawabnya. Ya, untuk selanjutnya Anda bisa membaca sendiri terkait bagaimana sih cara penurunan golongan darah AB, AB dan O ini. Jadi pahami terkait pentingnya juga mengerti golongan darah masing-masing, dan jika ada kepentingan lain ya misalnya terkait hak asuh anak tuh biasanya perlu cek golongan darah. Kalau bisa diperlukan tes dengan DNA ya untuk lebih akuratnya. Jadi ini bisa Anda baca sendiri dan diskusikan di Edlink nanti. Kalau ini adalah antigen antibodinya dalam golongan darah ABO. Baik fenotipnya ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, yang tertulis itu adalah fenotipnya, yang bisa kita lihat sifat yang tampak. Ya, ini sifat dominansi. A dan B itu sama. I itu isoagglutinin ya. Untuk A dan B itu sama. Sama-sama dominan, jadi kodominan. Beda dengan O, yang dituliskan dengan I kecil, artinya dia resesi. Ya, ini silakan dipelajari kembali. Sudah pernah ada yang tahu ini? Sudah pernahkah mungkin yang sekolahnya dulu SMK Kesehatan yang analis? Di sini ada anti B, anti A, anti B, anti D. Jadi nanti kalau cek golongan darah itu tidak hanya A atau B atau O ya atau AB, tetapi resusnya positif atau negatif. Sedangkan diceknya dengan apakah menggumpal atau tidak. Nah, silakan nanti bisa Anda pelajari lebih mendalam di serologi golongan darah. Oke, untuk golongan darah kedua yaitu golongan darah MN. Di sini terkait dengan MN, Anda bisa melihat golongan darahnya M, MN, atau M. Ini untuk fenotipnya, kemudian genotipnya dituliskan seperti ini. Untuk MN ya, ini memang jarang terdengar dibandingkan ABO dan resus. Sedangkan yang resus, yang ketiga, di sini Anda juga perlu mengetahui kenapa penting sekali mengerti apakah resus kita itu positif atau negatif. Dan ini dituliskan untuk dasar genetikanya, penulisan R besar atau R besar R kecil ya. Dan ini terkait dengan kita perlu mencegah adanya reaksi transfusi. Ya. Nah, umumnya kalau orang Asia, Indonesia itu orang Asia itu resus positif. Resus negatif itu biasanya pada orang Eropa. Kita bisa baca-baca di literatur ya. Bisa seperti itu untuk frekuensinya. Sedangkan untuk antigen resus sendiri ada 5 macam. D, C, E. Bedakan ada C besar, ada E besar, C kecil, E kecil. Ya, terkait dengan transfusi ini sangat penting. Jadi perlu dicermati pentingnya positif atau negatif. Nah, dalam hal perkawinan, Anda pernah mendengar untuk penyakit yang ditimbulkan jika ayah resus positif dan ibu resus negatif?
Sudah pernah mengetahui kasus yang terjadi jika seperti ini? Sudah Ibu. Ya, apa Mas Adi? Si ibu akan Si ibu akan membunuh janinnya sendiri Bu. Karena ada perlawanan ya, karena beda resus. Ya, Bu. Karena perbedaan reses Bu. Kasusnya itu adalah erythroblastosis fetalis atau hemolytic disease of newborn ya. Kematian janin dalam kandungan. Jadi perlu diantisipasi supaya tidak terjadi kasus seperti ini. Nah, jadi Anda perlu memahami ini karena warisan golongan darah resus menurut Mendel. Jadi Anda tahu istilah homozigot, heterozigot. Nah, di sini Anda tahu ayah jika resus positif bisa jadi homozigot seperti ini atau heterozigot. Ya. Kalau ayahnya homozigot bisa dibesar, maka memungkinkan semua resus positif untuk anaknya. Beda dengan yang heterozigot. Nah, disinilah terjadinya kasus jika anak itu berbeda dengan resus ibunya. Ya. Resus positif atau negatif. Ya, kalau resus positif semua, maka bisa terjadi erythroblastosis fetalis ya, karena ibu adalah resus negatif. Ya, silakan jika ini masih belum paham, kita diskusi lebih lanjut di Adlink. Jadi ini penjelasan gambar untuk yang belum paham kenapa bisa terjadi erythroblastosis fetalis. Dari ibu yang resusnya negatif dan bayi yang resus positif. Ya, intinya kita mengantisipasi adanya reaksi transfusi ini ya teman-teman. Bersyukur jika mendapatkan golongan darah AB yang meskipun langka dia merupakan resipien universal atau yang golongan darah O yang merupakan donor universal. Seperti ibu ya, saya ini golongan darah O resus positif. Oke, sekarang coba kita lihat kemampuan Anda untuk latihan soal. Yang pertama ini, ketik di chat. Jawabannya apa? Pertanyaan pertama ini, kalau alel I, golongan darah tipe O, cirinya apa? Silahkan diketik di chat sekarang juga. A, B, C, atau D? Yang nomor 1 ya, saya belum beri nomor. Ini arahnya dari kiri ke kanan nanti. Yang pertama, sudahkah ada yang menjawab? Homozigotnya apa ini? Homozigot atau heterozigot untuk alel I? Oke, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Yang mana ini ya? Yang ditanyakan alel I loh ya, I kecil, bukan yang lain. Oke. Terima kasih yang sudah merespon. Iya. Ya, apakah A atau B? Oke, cukup? Apa jawabannya? Kenapa A? Anda masih ingat tadi udah ada yang benar menjawab ya, homozigotnya resesif untuk I, berarti yang benar adalah A ya. Jadi O itu resesif sifatnya, jadi ditulisnya genotipnya O, begitu kan? Jadi dia homozigot resesif, bukan dominan. Oke, selamat bagi yang sudah benar menjawab A. Yang kedua, tiga jenis golongan darah yang kita bahas tadi, kecuali apa? Silakan ketik di chat selanjutnya. A, B, C, atau D? Ini C tadi yang menjawab awal atau ini ya? Ada yang D, ada yang C. Oh iya, ini ada yang C lagi. Saya hanya ingin satu jawaban yang konsisten. Jadi tandanya Anda paham? Oke, berarti ada dua jawaban nih antara D sama C. Nomor 2 D. Oke, Zaki menegaskan nomor 2 D. Oke, apa jawabannya berarti? Yang tidak kita bahas sebelumnya tadi apa? C atau D? Lewis ya. Oke. D, Bu. Jawabannya D. Lewis, 100 Bu. ya. Selamat buat yang sudah menjawab D, kecuali yang kita tanyakan. Next, kalau ini tadi kita sudah bahas ya terkait dengan ada alel ganda, ada substansi A dan B.
Itu apa sih sebenarnya? Ayo, ketik di chat lagi, nomor 3. Nomor 3, ayo nomor 3 apa? Ada yang menjawab A. Ada yang protein, ada yang tadi yang C, ada yang C ya karbohidrat. Nah, yang benar apa ini? Ini A semua ya jawabannya ya. Protein. Apakah benar protein? Tadi kan disebutkan I itu untuk I-nya ada isoagglutinin ya. Itu masuk kategori apa? Protein atau karbohidrat? Karbohidrat. Karbohidrat. Oke, berarti jawabannya adalah C ya, teman-teman. Mohon maaf, banyak yang menjawab protein ya. Oke, lanjut nomor 4. Jika wanita nih golongan darah apa ini? Kemudian kemungkinannya. Coba dijawab. Apakah A atau B atau C? Nomor 4. Saya save chat ya untuk jawaban-jawaban siapa yang tercepat dan benar dalam menjawab. Ya, nomor 4. C. Mas Arif menjawab C. Yang lain? Mas Adi, Aira. Nanti yang masih bingung, silakan disilangkan sendiri ya. Jadi Anda memang perlu yang sudah paham, tidak perlu mempersilahkan langsung terbaca kemungkinan itu apa. Tapi yang masih bingung, Anda bisa satu persatu silangkan gitu ya. Kan ada alel masing-masing tadi, genotip si ayah dan genotip si ibu. Oke, jawabannya apa ini teman-teman? Mas Zaki tertib ya, nulisnya nomor 4C. Oke, terima kasih. Oke, nomor 4 adalah C, betul? AB atau AB. Apa mungkin muncul O di sini? Tidak ya, tidak ada pilihan jawaban yang O. Oke, terima kasih. Dan jika ditanya ini panjang sekali ya. Jadi misalnya kemungkinan ada pertanyaan benar atau salah, maka di sini kalau ibunya seperti ini, golongan darahnya, bapaknya juga, maka perhatikan apakah kemungkinannya benar atau salah. Bisa dicek. Yang di sini saya kasih jawabannya ini adalah salah, berarti Anda koreksi di mana nih yang sesuai. Kita langsung ke yang nomor 5 ya. Nomor 5 dan ganda nomor 5 coba dijawab. Sekarang nomor 5. Saya belum ketik ya. Nomor 5. Silakan diketik di chat jawabannya nomor 5. Apa A atau B atau C atau D? Terakhir, pertanyaan terakhir. Sudah ada yang menjawabkah? D. Tidak ada jawaban lain? Semua sudah yakin ini jawaban D? Yang belum menjawab juga sudah paham? Oke, Mbak yang sudah menjawab Mbak Naysila, Mbak Tanti, Mbak Farah, Mbak Zakia. Banyak 4 orang yang menjawab. Yang lain ragu-ragu kah? Mas Edo. Oke, kalau menjawab 5 orang tadi sudah menjawab D. Bisa dipahami? Kemungkinannya semuanya bisa muncul. Paham teman-teman semuanya? Jika masih bingung, Anda buat sendiri persilangannya ya, dicoret-coret karena kalau ujian nanti bisa dibolak-balik soalnya. Tapi jangan terjebak dan harus memilih jawaban yang tepat. Oke, silakan diskusi lebih lanjut di Adlink terkait dengan topik ini. Dan teman-teman nanti bisa melihat di video untuk pemahaman lebih lanjut ya secara audio visual untuk belajar dan di modul topik yang sesuai terkait dengan genetika golongan darah sudah saya infokan juga. Jadi selamat belajar untuk teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Yang sudah merespon yaitu peluang ya nanti kalau Anda menjawab dengan cepat dan tepat, nanti juga bermanfaat bagi Anda. Dalam ujian kan juga waktunya sangat
minimalis juga ya. Kalau satu soal 1 menit, Anda bisa memaksimalkan jawaban yang benar untuk mendapatkan nilai maksimal. Baik, Mas Mbak semuanya, hari ini kita sudah membahas tentang kinetika golongan darah, tapi jangan khawatir bagi yang belum paham, kita akan diskusikan lebih lanjut di Edlink. Nanti Ibu akan respon ya. Teman-teman yang sudah tahu jawabannya boleh, kalau ada teman yang bertanya, Anda bisa memberikan jawaban, nanti Ibu akan cek dan simpulkan apakah tepat jawabannya. Oke? Karena waktunya singkat, nanti silakan diskusi lebih lanjut di Edlink dan belajar mandiri. Ibu akan lihat apakah sudah dipantaunya di sana ya. Sudah mendownload kah, sudah membaca, kan terlihat di laporan di Edlink mahasiswa yang sudah melihat atau mendownload, sudah kumpul tugas atau belum, kerjakan kuis atau tidak. Nah ini Ibu akan pantau. Dan selamat bagi yang kuis-kuis sebelumnya dapat 100, dipertahankan ya. Good job dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi jelang siang ini dengan berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah antusias menjawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa Terima kasih, lagi. Bu. Thank you. Ya, sama-sama. Terima kasih, Banyak Bu. jawab di Edlink ya. Kita masih banyak waktu Love you, kok di luar Sri. jam kuliah. Sarah. Iya. Baik, Ibu. Love you, Suci.